Ustadz ini ada akikoh ini motivasi supaya kita ini semangat anak kita soleh apa gitu. Nah, dari situ nanti baru kita bangun itu apa namanya penguatan bahwasanya anak kita ini harus TPA. Di mana tuh Ustaz? Di pondok ada solusinya. Gitu. Daya tariknya begitu. Nah, kemudian pendidikan harus terus dinaikkan. Di mana? Di pondok ada solusinya. Jadi kita bangun sekolah. Begitulah trik-trik yang kita lakukan dalam perjalanan dakwah di daerah. Gimana Ustaz di Lampung? Secara kultur kan berbeda Ustaz ya dengan Balikpapan. Oke, di Lampung di sana sudah ada fasilitas yang sudah Ustaz dapatkan mungkin. Oh ini medan dakwahnya di sini, rumah Ustaz di sini. Nanti pesantren yang mau dibina yang ini atau gimana Ustaz di sana? Ya. 2015 Medan Lampung memang baru sekali diinjak. Ada satu momen yang ada satu rumah tidak ada siapa-siapa, tetangga terdekatnya sekitar 500 meter itu terdekat itu rumah terdekat di sampingnya itu. Satu itu pun cuma satu ya, hanya satu dan itu warung makan dan tidak ditinggali, nanti pagi baru ada orangnya. Jadi sekitar 500 meter itu kami ada di situ. Artinya meneruskan petugas yang lama begitu. Alhamdulillah di rumah itulah kami dengan keluarga. Walaupun kemudian setelah 3 bulan, kita lari gitu. Itu cukup berat ya, cukup berat. Kan di tanah ya istilahnya jauh dari masyarakat juga gitu ya. Lalu diamanahkan untuk dakwah di sana. Sementara kan ya kalau kita bilang mau bikin pesantren juga butuh dana. Benar. Disiapin dong dananya Ustadz. Ini problemnya memang dananya belum ada gitu kan. Sementara kita diamanahkan sana dan hanya ke sana saja gitu kan. Langkah Ustadz gimana supaya Ustadz bisa diterima masyarakat di sana kan? Kalau dakwah tentu harus ada matulnya juga dong Ustadz. Benar. Ya langkah yang kami lakukan pertama silaturahim lah dari person ke person. Ya sholat di masjid terdekat begitu kan ya. Kemudian kita silaturahim personal. Ya mungkin kita beli apa sayur lah ya. Sayur ke beras, silaturahim dengan itu. Kemudian teman-teman yang sudah pernah apa namanya ke petugas sebelum saya kan ada itu beberapa. Itu juga kita minta bantu untuk kemudian kami silaturahim kemana-kemana. Akhirnya terbentuklah Majelis Taklim. Oh, berawal dari Majelis Taklim dulu. Jadi dari itu, dari apa namanya tadi itu silaturahim itu yang dipasarkan udah bisa ngaji belum? Sudah bisa ngaji belum? Wah ini terus kita pasarin kan. Akhirnya carilah satu dua. Oh ini belum ada, ini belum. Cari 4, cari 5. Cari 5 orang. Bagaimana 5 orang ini bisa ngaji dalam waktu singkat? Kita pressing memang dengan 8 jam itu kita pressing memang. Karena kita pengen ada cerita yang kemudian mereka ceritakan kepada teman. Ini hasilnya luar biasa, meledak gitu. Asli meledak gitu. Langsung Pak Lurahnya bilang, langsung aja digarap pusat semuanya. Nggak bisa juga begitu kan ya. Kita person gitu kan. Ya kita tahap demi tahap. Ya jadi begitu pendekatannya. Kemudian kita buka ada yang lebih jauh. Kita ngambil jarak lagi. Ada tempat dakwah itu yang cukup berat ya. Ada di sana namanya daerah Giham itu. Waktu kita masuk di satu kelurahan itu cukup jauh dari kita kan di jalur lintas Sumatera tuh pondoknya. Nah, Giham itu cukup jauh masuk ke dalam sekitar mungkin ada 10 kilo. Lumayan. Lumayan itu masih gelap lah ya. Ada masjid tapi tidak terurus. Nah, kemudian ada beberapa orang sih tapi tidak kuat untuk melakukan dakwah. Akhirnya saya datang lah gitu kan, menemui yang takmir masjid ini. Kita bikin majelis lah, gitu, ngaji sepekan sekali. Apa yang bisa kita ajarkan, nanti kita ajarkan. Tetap penawaran 8 jam. Solusi itu terbaik. Senjatanya itu Ustaz, ya? Itu senjatanya, karena kalau kita masuk ke daerah pinggiran begitu, ya pinggiran apa namanya pinggiran provinsi, perbatasan, apalagi masuk ke daerah itu agama kan, ya belum lah ya. Mungkin sudah Islam, tetapi
kekuatan untuk baca Quran, sholat itu kan. Akhirnya kita ke sana belajar wudhu lah, ibu-ibu, hal-hal yang dasar dulu ya Ustaz. Paling dasar kita, karena basic mereka akan paham. Nah, jika kita masuk itu dikit-dikit semua, itu cukup. Kemudian ada yang cukup jauh juga, sekitar 30 kilo ada. Kita juga di sana juga, ya sehingga. Ya kalau yang 30 kilo itu sepakan sekali karena memang jauh. Berarti Ustadz nggak hanya berpaku di amanahkan dakwah di sini, bangun pesantren di lokasi ini. Ya. Ustadz nggak hanya di sini berarti. Udah. Tapi karena jauh juga kemana-mana ya Ustadz ya. Karena tugas kita banyak kan ya. Tugas kita memang harus menemui siapa saja. Nah, sehingga kalau yang 30 kilo itu berarti melewati 2 kecamatan lah ya. Iya. Nah, berarti sekitar 2 kecamatan. Ya itu kita lalui lah. Pelan-pelan ya, kalau hujan kita kehujanan, kalau panas kita kepanasan, kalau jalan becek ya kita tempuh lah apa. Saya kira Ustadz kayak yang saya kira tadi di awal kan, Ustadz di sini ya daerahnya ya udah warga sekitar binaan aja gitu kan. Ternyata Ustadz harus melewati ada yang jarak 10 kilo, 30 kilo gitu ya, supaya dakwahnya bisa lebih luas ya. Lebih luas, artinya kita dikenal lebih banyak orang dan kita bisa memberi manfaat kepada lebih banyak orang. Ya sehingga dari situ silaturahim itulah. Nanti ada khutbah di sana gitu kan ya. Apa namanya, ada yang ceramah akikoh, nah, macam-macam lah. Ada yang tausiah hikmah pernikahan, ya kan. Ya ada juga yang begitu. Hampir setiap pekan itu ada aja gitu kan. Yang Ustadz ini ada akikoh ini. Motivasi supaya kita ini semangat anak kita soleh apa gitu. Nah dari situ nanti baru kita bangun itu apa namanya, penguatan bahwasanya anak kita ini harus TPA. Di mana tuh Ustaz? Di pondok ada solusinya. Gitu. Daya tariknya begitu. Nah, kemudian pendidikan harus terus dinaikkan. Di mana? Di pondok ada solusinya. Jadi kita bangun sekolah. Begitulah trik-trik yang kita lakukan dalam perjalanan dakwah di daerah itu. Salah satu kuncinya itu adalah silaturahim yang terus-menerus. Oke. Nah, sekarang bagaimana Ustadz perkembangan pesantren yang ada di Lampung itu? Kan berawal dari yang sebelumnya tidak ada. Ya. Saya dengar sudah ada santrinya juga ya, kalau nggak salah ya. Nah, gimana perkembangannya itu Ustadz? Berapa tahun sampai ada santri yang belajar di sana Ustadz? Untuk santri yang kalau TPA itu sekitar 1 tahun sudah mulai ada ya. Walaupun dulu belum ada masjid gitu kan. Kita pakai ada rumah-rumah ya, nggak kehujanan lah gitu ya. Nah itu kita belajar di situ. Kemudian ketika itu banyak, kemudian teras-teras rumah mulai kami lah, menurut kami. Nah sampai kemudian Allah takdirkan kita memulai bangun pondasi, ada masjid. Baru kita pakai, walaupun masjidnya dulu baru teratapi sebagian, kita belajar di situ. Ya sampai murid untuk TPA-nya kita pernah mencapai 75. Nah, kemudian kita ngambil tahasus khusus untuk anak-anak yang pengen menghafal, kita kasih jam 3 sampai Isya gitu. Ada pola kita begitu. Nah dari situlah kemudian cikal bakal kita kemudian sekarang ada TK. Alhamdulillah. Berarti TPA baru TK. Ya, kemudian ada SD. Sekarang alhamdulillah sudah ada SD-nya. Alhamdulillah. Nah, perkembangan terakhir info dari amanah yang melanjutkan. Ya, itu tahun ini udah cukup banyak gitu ya. Informasi udah sampai kelas 6 kan ya. Sekitar 6 tahun yang lalu berarti kita mulai. Berarti sekarang sudah ada TK dan juga SD juga di sana saja. Iya, TPA, majelis taklim, ibu-ibu, bapak-bapak yang. Berarti bukan hanya anak kecil aja yang diajarkan? Iya, kita bukan hanya kecil, kan semuanya pengen masuk surga. Oh iya, benar teman-teman. Semuanya pengen masuk surga, semuanya pengen bahagia, semuanya harus mendapatkan kebaikan. Nah, kan biasanya kan kalau pesantren ya yang belajar di situ yang santri aja Ustadz biasanya kan? Iya, secara umum begitu. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah kita tidak boleh memberikan 2 standar dalam pembinaan. Antara guru dengan orang tua itu harus sejalan kan. Iya. Jangan sampai kemudian kita menimbulkan 2 persepsi. Si anak nanti akan memilih mana yang lebih gampang. Kan gitu ya. Kalau kemudian dikatakan misal aja nih, sebuah contoh. Di guru atau tempat ngaji dikatakan, nak harus berjilbab, nak harus sholat, nak.
Di rumah orang tuanya harus berjilbab dan dia harus sholat. Karena kalau orang tuanya di rumah tidak berjilbab dan tidak sholat, sementara guru, ustadznya mengajarkan harus, itu kan terjadi standar ganda. Berarti Pak Guru bohong dong. Buktinya orang tua aku nggak sholat. Bukti orang tuanya tidak berjilbab, itu standar dan itu merusak. Aslinya ilmu itu yang mana gitu. Itulah pentingnya kenapa orang tua juga kita harus libatkan dalam pendidikan. Oke. Nah sekarang Ustadz sudah tidak di Lampung lagi nih Ustadz. Nah, ada rasa, maksudnya, wah kita sudah merintis jauh-jauh ini kan ke Lampung dari, ya bisa dibilang dari nol lah ya, nggak nol banget itu kan. Sudah merintis, tiba-tiba sudah 5 tahun ya Ustadz ya. Sudah ada TK-nya, sudah ada TPA, masyarakat sudah kenal, tiba-tiba dipindahkan tugas ke Kalbar. Bagaimana perasaannya ketika dipindah tugaskan? Lebih ke pribadi nih ya. Iya dong. Pengalaman pribadi nih. Ya, alhamdulillah tidak merasa memiliki sih memang. Karena kan tanahnya juga atas nama lembaga ya, atas nama Hidayatullah pertama. Kita juga hadir di sana atas nama Hidayatullah, bukan atas nama personal. Personal. Beda kalau kita datang atas nama personal gitu kan. Kita juga ke sana kemudian ditugaskan. Nah, sampai di sananya juga menggunakan dana umat gitu kan ya. Sehingga ketika hadir SK perpindahan yang harus diterima, ya diterima saja. Terima aja gitu. Terima saja. Yang sudah dibangun, yang sudah berdiri itu jamaah-jamaah. Nah, itu jamaah bukan milik kita gitu kan. Kemudian bangunan juga bukan uang saya. Bukan punya saya kan ya. Itu titipan umat untuk akhirat mereka. Dititipkan untuk apa? Untuk membangun generasi yang lebih solehah, lebih soleh, lebih baik, lebih islami, untuk didapati pahalanya jariah oleh para orang yang menitipkan itu. Nah karena titipannya serahkan saja kepada yang punya gitu kan. Yang punya ya Allah lah. Nah, biarkan itu. Nah urusan kita adalah ketika dititipi kita amanah saja. Ketika kita dititipi kita amanah, kita taruh di situ, ya udah di situ. Gitu kan. Biarkan. Kalau kemudian kita tergeser lagi, ya geser aja. Emang itu bukan punya saya kok. Beda kalau itu saya keluarkan uang gitu ya. Gitu. Kalau itu uang saya, mungkin saya ada rasa lah ya. Nah, tetapi karena memang itu bukan uang saya dan itu memang umat yang menitipkan, maka kita kembali kepada umat. Insya Allah begitu, jadi rasa insya Allah aman. Ruang dakwahnya juga luar biasa. Kami silaturahim, ketemu dengan beberapa aparat, dengan masyarakat gitu kan. Agenda apa ini Ustaz? Agendanya khutbah Jumat di masjid ini. Oh sekalian di sini gitu. Oh berarti memang animo permintaan masih tinggi. Nah itu menandakan mereka masih haus tentang agama kita kan ya. Nah berarti juga kurang dai ke sana gitu kan. Kalau sekiranya cukup mungkin itu nggak terjadi kan ya.